wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Malaysia Medan, Prodi Administrasi Kesehatan, kelompok 2, semester 4. Tugas ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah akuntansi kesehatan yang diampuh oleh Bapak dosen Ruslan Zuhair, SKM MKM. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Tasya Aurelia dengan NIM 230113260010. Yang kedua ada Rizky Fitriani dengan NIM 230113260009. Selanjutnya ada Aida Ayunita dengan NIM 230113260001. Dan yang terakhir ada Hafiz Muammar dengan NIM 230113260005. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang akuntansi kesehatan rumah sakit. Akuntansi kesehatan rumah sakit adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, analisis, dan interpretasi transaksi keuangan yang terjadi di sebuah institusi kesehatan, khususnya di rumah sakit. Ini bukan sekedar pencatatan biasa, melainkan sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan yang unik industri kesehatan yang sangat diatur, berorientasi layanan, dan memiliki karakteristik keuangan yang kompleks. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang efektif, baik bagi manajemen rumah sakit, regulator, investor, ataupun pihak berkepentingan lainnya. Karakteristik unik akuntansi rumah sakit. Orientasi nirlaba atau laba, banyak rumah sakit beroperasi sebagai entitas nirlaba yang memiliki implikasi signifikan terhadap pencatatan pendapatan dan pengeluaran, serta perlakuan atas surplus dan defisit. Namun ada juga rumah sakit swasta yang berorientasi laba. Pengakuan pendapatan yang kompleks. Pengakuan pendapatan di rumah sakit seringkali melibatkan penyesuaian diskon, potongan, dan estimasi piutang yang tak tertagih karena sifat layanan yang seringkali diberikan sebelum pembayaran penuh diterima. Pendapatan yang beragam. Sumber pendapatan rumah sakit sangat bervariasi, meliputi pembayaran dari pasien seperti tunai, BPJS, asuransi swasta, hibah, sumbangan, dan lain-lain. Masing-masing memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Aset khusus. Rumah sakit memiliki aset yang sangat spesifik seperti peralatan medis berteknologi tinggi, bangunan khusus, dan fasilitas penelitian. Depresiasi dan pemeliharaan aset ini membutuhkan perlakuan akuntansi yang cermat. Pengeluaran yang beragam dan besar. Pengeluaran rumah sakit meliputi gaji tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, pemeliharaan gedung dan alat, listrik, air, dan lain-lain. Dana terikat. Rumah sakit sering menerima sumbangan atau hibah yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penelitian, pembangunan gedung baru, atau pembelian peralatan tertentu. Dana ini harus dicatat secara terpisah. Regulasi yang ketat. Industri kesehatan diatur secara ketat oleh pemerintah dan badan terkait. Akuntansi rumah sakit harus memiliki standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh otoritas ini. Sistem biaya. Penting untuk melacak biaya per pasien, per prosedur, dan per departemen untuk tujuan penetapan harga, negosiasi dengan asuransi, dan pengendalian biaya. Siklus penyusunan laporan akuntansi keuangan di rumah sakit. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Ini adalah langkah awal di mana semua transaksi keuangan yang terjadi dalam rumah sakit, misalnya penagihan pasien, pembelian persediaan medis, pembayaran yang diterima, gaji yang dibayarkan, diidentifikasi dan dikumpulkan. Ini melibatkan pengenalan peristiwa yang memiliki dampak finansial. Yang kedua ada analisis transaksi, yaitu setelah diidentifikasi, setiap transaksi dianalisis untuk menentukan dampak keuangannya terhadap akun-akun rumah sakit. Ini termasuk mengidentifikasi akun mana yang terpengaruh, misalnya kas, piutang, pendapatan, beban, apakah mereka didebit ataupun dikredit. Yang ketiga ada entry journal, yaitu pencatatan jurnal. Berdasarkan analisis transaksi, entry dicatat dalam jurnal umum. Ini adalah catatan formal pertama dari suatu transaksi. Biasanya dalam urutan kronologis mengikuti sistem akuntansi berpasangan, di mana setiap transaksi mempengaruhi setidaknya 2 akun, satu di debit dan satu di kredit. Lalu yang keempat ada posting ke buku besar.
Setelah entry jurnal dibuat, informasi dipindahkan atau diposting ke akun buku besar masing-masing. Buku besar menyediakan catatan lengkap dari semua transaksi untuk setiap akun individu. Misalnya, buku besar terpisah untuk kas, piutang, beban, gaji, dan lainnya. Yang kelima ada neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi, neraca saldo disiapkan. Ini adalah daftar semua akun buku besar umum dan saldonya, seperti debit ataupun kredit. Tujuan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit, memverifikasi keakuratan matematis buku besar. Yang keenam ada jurnal penyesuaian. Sebelum menyusun laporan keuangan, jurnal penyesuaian dibuat. Entry ini diperlukan untuk mencatat pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut diperoleh dan beban pada periode di mana beban tersebut terjadi terlepas dari kas dipertukarkan. Contohnya termasuk penyusutan, beban akrual, dan pendapatan diterima di muka. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Setelah semua jurnal penyesuaian dibuat dan diposting, laporan keuangan disiapkan untuk rumah sakit. Ini biasanya meliputi 4 laporan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Ini menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas rumah sakit pada waktu tertentu. Lalu ada laporan komprehensif atau laporan laba rugi. Ini menunjukkan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian rumah sakit selama suatu periode, menghasilkan laba bersih atau rugi. Lalu ada laporan arus kas. Ini melaporkan kas yang dihasilkan oleh rumah sakit dan digunakan selama suatu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan dalam ekuitas rumah sakit selama suatu periode. Yang kedelapan ada jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, biasanya setiap tahun, jurnal penutup dibuat memindahkan saldo akun sementara seperti akun pendapatan, beban, dan dividen ke akun permanen atau laba ditahan. Proses ini mengatur ulang akun sementara menjadi nol untuk periode akuntansi berikutnya. Yang kesembilan, penyiapan neraca saldo atau pasca penutupan. Setelah jurnal penutup diposting, neraca saldo pasca penutupan disiapkan. Neraca saldo ini hanya berisi akun permanen dan saldonya memastikan bahwa buku besar seimbang sebelum periode akuntansi berikutnya dimulai. Langkah ini mengonfirmasi bahwa semua akun sementara telah ditutup dengan benar. Fase inti akuntansi keuangan untuk rumah sakit bisa dirangkum menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan, yaitu melibatkan identifikasi, analisis, dan penjurnalan transaksi. Yang kedua ada pengikhtisaran, yaitu melibatkan posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, dan pembuatan jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir ada tahap pelaporan, yaitu melibatkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi dan regulasi. Di Indonesia, rumah sakit baik swasta maupun publik harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Untuk entitas non-laba seringkali mengacu pada PSAK 45, pelaporan keuangan entitas nirlaba. Namun secara umum PSAK atau yaitu persyaratan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah acuan utama. Selain itu, regulasi dan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan otoritas terkait lainnya juga sangat mempengaruhi praktik akuntansi di rumah sakit, terutama terkait dengan klaim tarif dan pelaporan data. Tantangan akuntansi kesehatan rumah sakit yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama kompleksitas pendapatan, yaitu fungsinya untuk mengolah berbasis jenis pendapatan dan sistem pembayaran atau fee for service. Kapasitas paket sangat menantang. Adapun manajemen piutang yaitu tingginya volume dari pasien BPJS ataupun asuransi memerlukan manajemen yang ketat dan estimasi cadangan piutang tak tertagih yang akurat. Adapun pengukuran biaya yaitu mengalokasikan biaya tidak langsung ke setiap layanan atau pasien secara akurat sering kali sulit. Adapun perubahan regulasi yaitu industri kesehatan terus berkembang dengan regulasi baru yang dapat mempengaruhi pencatatan dan pelaporan keuangan. Teknologi informasi membutuhkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan canggih untuk mengelola volume data yang besar. Dan adapun kepentingan berbagai pihak, yaitu kebutuhan informasi dari berbagai pihak, manajemen, dokter, regulator, pasien, dan investor harus dipenuhi. Peran akuntan kesehatan di rumah sakit, penganalisis keuangan, menganalisis tren keuangan, kinerja, dan efisiensi. Sebagai penasehat manajemen, memberikan saran keuangan untuk pengambilan keputusan strategis. Sebagai pengawas kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Pengelola anggaran,
membantu dalam penyusunan dan pemantauan anggaran. Sebagai pengembang sistem, berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi. Kesimpulan, akuntansi kesehatan rumah sakit merupakan ilmu disiplin yang kompleks, namun sangat esensial dalam pengelolaan institusi pelayanan kesehatan. Lebih dari sekedar pencatatan transaksi, akuntansi ini berfungsi sebagai fondasi keuangan yang memungkinkan rumah sakit untuk beroperasi secara efisien, menjaga keberlanjutan finansial, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Dengan karakteristik unik seperti beragam sumber pendapatan, kompleksitas, pengakuan pendapatan, pengelolaan aset khusus, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Akuntansi rumah sakit membutuhkan pendekatan yang spesifik, integrasi antara akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi anggaran menjadi kunci untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, peran akuntan kesehatan sangatlah vital, tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai penganalisis, penasehat, dan pengawas yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan operasional rumah sakit di tengah dinamika industri kesehatan yang terus berkembang.